Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Arifiani Safani. Di sini saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjawab tugas 2 untuk mata kuliah Administrasi Perkantoran. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang tipe kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Pak Prabowo dikenal sebagai figur dengan gaya komunikasi yang tegas dan memiliki daya tarik untuk personal yang kuat pada pendukungnya. Ini tercermin pada kampanye dan pidato-pidato beliau cenderung berapi-api dan tegas. Misalnya, tentang pilpres atau wawancara, ia sering menunjukkan sikap dominan dan langsung pada intinya. Untuk yang kedua, tentang transformasional. Di sisi lain, Pak Prabowo juga menunjukkan visi besar untuk perubahan, seperti dalam program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, serta penguatan pertahanan negara. Gaya ini mirip dengan pemimpinan transformasional yang menginspirasi perubahan besar dalam sistem sosial dan ekonomi. Saya akan menjawab pertanyaan kedua tentang contoh formulir kantor elektronik. Saya sudah membuat formulir kantor elektronik menggunakan Google Form yang dapat digunakan untuk keperluan cuti karyawan. Ini dibuat berdasarkan kaidah BTP, yaitu jelas dan mudah dipahami, praktis digunakan, lengkap dari bagian identitas, jenis cuti, tanggal pengajuan, dan tanda tangan elektronik, serta rapi dan terstruktur. Untuk linknya nanti saya cantumkan di video ini. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang syarat-syarat kualitas laporan yang baik. Yang pertama adalah objektif. Isi laporan harus berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan, bukan hanya opini saja. Untuk yang kedua adalah lengkap. Semua informasi yang dibutuhkan untuk si pembaca laporan harus tersedia. Dan yang ketiga, sistematis. Penyajian untuk laporan harus mengikuti alur, contohnya seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Untuk yang keempat, jelas dan mudah dipahami. Kita harus menggunakan bahasa yang lugas dan hindari istilah teknis yang tidak perlu dan tidak dapat dipahami. Yang kelima adalah tepat waktu. Laporan disusun dan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang keenam adalah relevan. Untuk informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan laporan. Dan yang terakhir adalah konsisten. Format dan gaya penulisan harus konsisten dari awal dan sampai akhir.